Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas sebuah film yang bagus berjudul The Invite tahun 2026. Tidak pernah lupa gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan pasangan yang sedang memainkan instrumen musik piano bersama-sama. Setelah itu terlihat seorang pria bernama Joe yang merupakan pelatih musik yang sedang membimbing anak didiknya di sebuah aula. Di tengah latihan, Joe justru terlihat kehilangan fokus dan ia melamun. Ketika musik berhenti, Joe meminta anak didiknya mengulangi instrumen yang baru saja mereka mainkan beberapa kali. Setelah itu, Joe meninggalkan aula begitu saja, membuat anak-anak didiknya kebingungan dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Joe pulang ke apartemen dan ia bertemu dengan istrinya yang bernama Angela. Begitu sampai di sana, Joe terbaring di lantai karena sakit pinggang hingga ia meminta bantuan Angela untuk bisa berdiri. Apartemen saat itu terasa begitu sepi karena putri sematawayang mereka yang bernama Maddie sedang menginap di rumah temannya. Tak lama kemudian, perhatian Joe tertuju pada berbagai hidangan mewah yang sudah tersaji di meja makan. Joe hampir menyantap salah satu hidangan itu yang membuat Angela menghentikan Joe. Rupanya semua makanan itu sengaja disiapkan untuk menyambut tamu yang akan datang pada malam itu, dan tamu tersebut tidak lain adalah tetangga mereka sendiri. Joe tentu saja terkejut karena merasa tidak pernah diberitahu mengenai rencana makan malam itu. Angela mengaku sudah memberitahu Joe sejak kemarin, bahkan Angela menagih wine yang sebelumnya ia titipkan kepada Joe karena nantinya akan disajikan kepada tamu. Anehnya, Joe sama sekali tidak mengingat apapun. Merasa tidak nyaman dengan rencana yang mendadak itu, Joe meminta Angela untuk membatalkan makan malam tersebut. Tapi semuanya sudah terlambat karena tetangga mereka akan tiba dalam waktu sekitar 10 menit. Sebenarnya, Angela sengaja mengadakan makan malam tersebut sebagai bentuk permintaan maaf atas suara bising yang berasal dari pertengkaran di unit apartemen mereka. Selain itu, Angela memang ingin mengenal lebih dekat tetangga mereka yang menurutnya keren dan memiliki aura positif. Joe justru memiliki pandangan yang sangat berbeda. Baginya tetangga mereka terasa aneh karena setiap kali berpapasan di dalam lift, orang tersebut selalu melontarkan berbagai pertanyaan pribadi yang membuat Joe merasa tidak nyaman. Perbedaan pendapat itu pun berubah menjadi pertengkaran kecil antara Joe dan Angela. Khawatir emosi mereka masih terbawa ketika tamu datang, Angela meminta Joe melakukan semacam reka ulang adegan saat dirinya baru pulang ke rumah. Angela berharap dengan mengulangi situasi tersebut, mereka bisa menenangkan diri dan bersikap normal ketika menerima tamu. I am home. Usaha itu ternyata tidak banyak membantu. Keduanya masih saja terlibat perdebatan. Bahkan Joe berniat membicarakan kebiasaan buruk tetangga mereka yang dianggap terlalu berisik, sampai-sampai Joe dan Angela mendengar hal-hal yang berkaitan dengan privasi rumah tangga dari tetangganya itu. Angela pun langsung menolak ide tersebut. Menurutnya, membicarakan hal itu secara terang-terangan kepada tamu yang baru datang sangatlah tidak sopan. Dan belum sempat meredakan perdebatan mereka yang masih berlanjut, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Hai. Tetangga mereka yang bernama Hawk dan Pina akhirnya tiba. Keduanya sempat memastikan apakah mereka datang pada waktu yang tepat. Pina dan Hawk mengaku mereka bisa mendengar Joe serta Angela yang sedang bertengkar, dan mereka juga harus menunggu cukup lama sebelum pintu dibuka. Joe dan Angela mengakui mereka sedang memperdebatkan sesuatu, tapi hal ini tidak akan mempengaruhi makan malam yang akan dilakukan, apalagi sampai membuat acara itu dibatalkan. Pina pun merasa lega, lalu ia mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah lama ia bersama suaminya ingin berkunjung ke apartemen dari Joe dan Angela. Pina bahkan langsung memuji tata ruangan dan dekorasi di dalam apartemen itu. Mendengar pujian tersebut, Angela terlihat sangat tersentuh. Seolah-olah untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar memperhatikan dan menghargai hal-hal kecil yang selama ini dilakukan di rumah mereka. Pina kemudian memberikan makanan yang dibawa dari apartemen mereka dari lantai atas. Angela membalas dengan menawarkan minuman kepada keduanya. Tapi Pina dan Hawk justru meminta wine. Angela langsung meminta Joe untuk segera mengambilkan wine. Hal ini terasa sedikit aneh karena beberapa saat sebelumnya, Angela mengaku bahwa mereka tidak memiliki wine di rumah. Ternyata Angela memang menyimpan satu botol wine mahal secara diam-diam. Wine tersebut sebenarnya dipersiapkan untuk merayakan hari jadi pernikahan antara ia bersama Joe. Angela pun segera memberi kode kepada Joe agar mengambil botol tersebut. There it is, 1982.
Joe dibuat semakin gugup karena kesulitan menemukan pembuka botol. Situasi tersebut membuat suasana menjadi sedikit canggung. Angela mencoba menutupinya dengan mengatakan mereka memang jarang kedatangan tamu, sehingga wajar jika mereka terlihat sedikit kikuk. Untuk mencairkan suasana, Pina dan Hawk mulai membicarakan Maddie. Mereka mengatakan anak perempuan Joe dan Angela itu terlihat keren untuk anak seusianya. Tapi Joe justru melontarkan pertanyaan yang membuat suasana kembali canggung. Joe bertanya kenapa Pina dan Hawk tidak memiliki anak. Untuk mengalihkan perhatian lagi, Angela mencoba menunjukkan berbagai hidangan yang telah ia siapkan. Angela sengaja memasak daging dan berbagai olahan keju sebagai bentuk penghormatan kepada para tamunya. Sayangnya, Pina dan Hawk ternyata adalah vegan. Keduanya tidak mengkonsumsi daging maupun produk makanan yang berasal dari hewan. Angela yang sudah bersusah payah menyiapkan seluruh hidangan tersebut pun langsung merasa tidak enak dan seolah-olah semua kerja keras yang dilakukan sejak awal menjadi sia-sia. Meski begitu, Pina tetap menghargai usahanya Angela. Pina memuji Angela karena sudah menyiapkan begitu banyak makanan hanya beberapa jam setelah mengundang mereka. Dari sini Joe menyadari Angela sebenarnya baru mengundang Pina dan Hawk pada pagi tadi, bukan sejak kemarin seperti pengakuan awal. Angela yang sudah ketahuan kemudian tiba-tiba merasa sesak hingga akhirnya membuat Pina mencoba menenangkan Angela. Dari apa yang ia lihat, Pina menduga Angela sedang berada dalam fase perimenopause dan menjelaskan fase tersebut bisa berlangsung selama bertahun-tahun dan dapat mempengaruhi suasana hati, kualitas tidur hingga kondisi emosional seseorang. Joe merasa Pina hanya mengada-ngada dan seolah-olah sedang membela Angela yang belakangan ini memang sering membuatnya stres. Pina kemudian memberikan sebuah perumpamaan dengan membayangkan jika kondisi serupa dialami oleh seorang pria. Dari situ Pina menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang terapis dan ia sangat peduli terhadap persoalan yang dialami oleh perempuan. Di tengah percakapan tersebut, terdengar Hawk yang sedang menyentuh dan memeriksa berbagai alat musik milik Joe. Joe yang sejak awal merasa tidak nyaman langsung meminta Hawk berhenti menyentuh barang-barangnya. Meski begitu, Angela berusaha mencairkan suasana lagi dengan menceritakan masa lalu dari Joe. Ia menjelaskan Joe dulunya adalah seorang anak band dan hubungan mereka sudah berlangsung sejak masih muda. Tidak lama kemudian, Hawk melihat sebuah karpet di ruangan tersebut. Ia langsung memuji karpet itu karena menurutnya memiliki desain yang keren dan nilai seni yang tinggi. Angela terlihat senang mendengar pujian tersebut seolah-olah kembali mendapatkan apresiasi atas pilihan dekorasi yang ia buat untuk rumah mereka. Hanya saja, Joe justru menganggap karpet tersebut hanyalah karpet biasa. Perbedaan pendapat itu kembali memicu perdebatan kecil antara Joe dan Hawk. Tidak ingin suasana semakin memanas, Angela akhirnya menawarkan kepada kedua tamunya untuk berkeliling melihat isi rumah. It's a house tour. Would you like to see more? Pina meminta Joe menemaninya sementara Hawk akan ikut bersama Angela. Joe kemudian membawa Pina ke ruang kerjanya yang dipenuhi berbagai alat musik dan buku. Pina memuji ruangan tersebut karena menurutnya terlihat sangat estetik dan merupakan sebuah tempat yang cocok jika seseorang ingin fokus. Disinilah Joe mengungkapkan kebiasaan buruk Angela yang seringkali membuang atau memindahkan barang-barangnya tanpa meminta izin lebih dulu. Sementara itu, Angela membawa Hawk berkeliling untuk memperlihatkan berbagai dekorasi rumah yang ia pilih sendiri. Secara tidak langsung, Angela berharap bahwa Hawk akan memberikan pujian seperti sebelumnya. Menariknya, percakapan antara Joe dan Pina maupun Angela dan Hawk justru terasa jauh lebih nyambung dibandingkan ketika mereka berempat berkumpul atau ketika Joe sedang bersama Angela. Perlahan, masing-masing mulai terbuka dan menceritakan kehidupan pribadi mereka. Pina mengungkapkan bahwa dirinya pernah menikah sebelumnya. Pernikahan pertamanya berlangsung singkat. Setelah itu, Pina bertemu dengan Hawk yang merupakan mantan pasiennya. Pina mengaku merasa langsung cocok dengan Hawk dan memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Hawk. Di sisi lain, Angela bercerita bahwa apartemen yang mereka tempati sebenarnya merupakan milik dari orang tua Joe, serta ia juga mengungkapkan beberapa hal mengenai kehidupan rumah tangganya bersama Joe. Angela kemudian meminta bantuan Hawk untuk menentukan sesuatu yang sejak tadi membuatnya bingung. Hawk pun kemudian membantu memilih dan keputusan sederhana tersebut ternyata membuat Angela merasa sangat senang. Lagi-lagi Angela merasa mendapatkan perhatian dan apresiasi yang selama ini mungkin jarang ia rasakan. Hawk kemudian meminta minuman kepada Angela. Angela segera mengambilkannya, tetapi sikapnya terlihat sedikit gugup. Bukan tanpa alasan, tanpa disadari mulai muncul ketertarikan tertentu kepada Hawk. Saat mengambilkan minuman tersebut, Hawk sempat melihat ke arah Joe dan juga Pina. Keduanya juga terlihat semakin akrab. Bahkan Pina sampai menunjukkan tato yang selama ini tersembunyi di tubuhnya. Tidak lama berselang, keempat orang itu kembali berkumpul di ruang tamu. Hawk mengambil sebuah piringan hitam dan berniat memutar musik.
Tapi Joe langsung ingin menghentikan Hawk karena tidak suka dengan Hawk yang menyentuh barang-barangnya, dan ia ingin membicarakan masalah kebisingan yang selama ini dibuat oleh Hawk dan juga Pina. Angela buru-buru menghentikan Joe dengan menyodorkan kue agar Joe tidak sampai membahas hal yang sensitif tersebut. Tapi di sisi lain, Pina dan Hawk justru mengaku bahwa sebenarnya ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan dengan Joe dan juga Angela. Hawk dan Pina meminta maaf atas kebisingan yang selama ini mereka buat dan kemungkinan telah mengganggu kehidupan Joe bersama Angela. Joe dan Angela awalnya berpura-pura tidak pernah merasa terganggu agar kedua tamu mereka tidak perlu merasa bersalah. Hawk justru mematahkan kebohongan kecil tersebut. Ia mengungkapkan bahwa mereka memiliki kamera kecil yang dipasang di depan pintu apartemen. Dari kamera itu mereka sering melihat Joe yang datang dan menggedor pintu ketika suara dari apartemen mereka terlalu berisik. Akhirnya, Joe tidak bisa lagi berpura-pura. Ia mengakui bahwa dirinya memang menggedor pintu dari Hawk dan Pina karena merasa terganggu dengan kebisingan yang mereka buat. Anehnya, Pina justru menganggap bahwa tindakan Joe tersebut merupakan bentuk perhatian atau bahkan pujian. Pina menceritakan kehidupan mereka memang jauh lebih terbuka dibandingkan yang selama ini dibayangkan oleh Joe dan Angela atau pasangan lain pada umumnya. Pina dan Hawk mengakui dalam hubungan mereka terkadang ada orang lain yang ikut terlibat semacam berhubungan dalam kelompok. Joe dan Angela tentu saja menganggap pengakuan tersebut sangat aneh. Tapi sebagai tuan rumah sekaligus tetangga yang berusaha menjaga suasana tetap nyaman, keduanya mencoba menahan reaksi mereka. Alih-alih langsung menghakimi, Joe dan Angela mulai bertanya bagaimana Pina dan Hawk bisa menjalani hubungan seperti itu. Pina menjelaskan hal terpenting adalah adanya persetujuan dan keterbukaan dari semua pihak yang terlibat. Mereka tidak ingin menyembunyikan ketertarikan atau keinginan masing-masing, melainkan membicarakannya secara terbuka dengan pasangan. Setelah mengungkapkan kehidupan hubungan mereka yang terbuka, Hawk dan Pina berniat mengajak Joe dan Angela untuk bergabung bersama mereka. Pina dan Hawk merasa bahwa Joe dan Angela selama ini sudah menunjukkan semacam sinyal ketertarikan tertentu. Salah satunya adalah kebiasaan Angela yang beberapa kali tanpa busana dan terlihat oleh Hawk dari apartemen mereka. You see my wife, Lee? Mendengar hal tersebut, Joe langsung tersulut emosi. Ia merasa Angela sengaja memberikan perhatian kepada orang lain dan menganggap sikap tersebut sudah melewati batas. Pina kemudian membela Angela dengan mengatakan setiap orang berhak mengekspresikan perasaan dan ketertarikannya selama tidak merugikan orang lain. Pina bahkan balik menyinggung Joe yang seringkali terlihat memperhatikan tubuhnya saat berada di lift. Pina menyarankan agar Joe berhenti menyembunyikan perasaan yang selama ini ia tahan. Joe pun dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang seperti itu. Hawk dan Pina juga mengakui bahwa mereka sering membicarakan Angela. Pengakuan tersebut membuat Joe semakin curiga dan ia menyadari semua yang terjadi pada malam ini mungkin saja sudah mereka persiapkan sejak lama. Akhirnya Hawk dan Pina terus terang bahwa mereka memang ingin mengajak Joe dan Angela bergabung bersama mereka. Pina dan Hawk merasa adanya ketertarikan timbal balik yang muncul dari berbagai sinyal yang selama ini diberikan oleh Joe dan Angela. Anehnya, Joe yang sebelumnya terlihat sangat menentang ide tersebut justru akhirnya setuju dan Angela pun tidak keberatan. Okay. Semua orang segera berpegangan tangan untuk merasakan kedekatan emosional satu sama lain sebelum akhirnya Joe dan Pina pergi ke ruangan berbeda sementara Hawk dan Angela berada di ruangan lainnya. Ketika Joe akan melepas pakaiannya, ia justru kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sakit pinggang yang sejak awal mengganggunya kembali kambuh. Angela langsung kesal karena merasa Joe telah menghancurkan rencana mereka. Angela bahkan menganggap Joe selalu membuat segala sesuatu menjadi rumit. Pina juga ikut menyalahkan Joe dan menganggap sakit pinggang tersebut sebagai akibat dari emosi Joe yang selama ini terus-terusan meledak. Joe tentu saja tidak terima mengenai tuduhan tersebut dan ia merasa situasinya sekarang ini tidak menjadi masuk akal. Beberapa detik sebelumnya memang mereka masih terlihat begitu semangat, tapi sekarang semuanya justru berubah menjadi pertengkaran. Joe kemudian mengalihkan kekesalannya pada Hawk. Joe bahkan mulai meragukan nama asli Hawk dan mengatakan nama tersebut terdengar terlalu aneh untuk menjadi nama asli dari seseorang. Hawk akhirnya mengaku bahwa nama aslinya adalah Howard. Joe spontan mengejek Hawk karena merasa aneh dengan keputusannya untuk mengganti nama. Hawk menceritakan alasan dibalik mengubah nama tersebut. Setelah istrinya meninggal karena kanker, rasa kehilangan membuat Hawk berubah drastis. Ia mengaku sempat ingin menghabisi dirinya sendiri serta hampir membuat orang lain kehilangan nyawa. Tapi semuanya mulai berubah ketika Hawk bertemu dengan Pina yang saat itu merupakan terapisnya.
Keduanya mulai saling terbuka dan membicarakan berbagai pengalaman hidup masing-masing. Pertemuan tersebut membuat Hawk perlahan menemukan kembali arah hidupnya dan ia memilih nama baru sebagai bagian dari usahanya memulai kehidupan yang berbeda. Mendengar kisah tersebut, Joe akhirnya meminta maaf, tapi Joe masih sempat-sempatnya melontarkan beberapa komentar yang dianggap tidak pantas. Pina merasa Joe sudah sangat keterlaluan karena tidak seharusnya mengolok-ngolok seseorang yang baru saja menceritakan pengalaman hidup yang begitu menyakitkan. Hawk justru mencoba melerai Pina. Sikap Hawk tersebut malah membuat Pina semakin marah. Pina merasa Hawk terlalu sering menyela perkataan atau mengkoreksi cara Pina menyampaikan sesuatu. Dari pertengkaran tersebut, terlihat juga hubungan Hawk dan Pina ternyata tidak sesempurna yang selama ini mereka tunjukkan. Mereka juga memiliki masalah komunikasi dan persoalan masing-masing yang harus diselesaikan. Setelah suasana semakin kacau, mereka akhirnya saling meminta maaf. Hanya saja Pina kemudian menyadari bahwa ada masalah yang jauh lebih serius di antara Joe dan Angela. Pina bertanya sejak kapan hubungan mereka mulai tidak baik. Joe dan Angela mengakui hubungan mereka mulai mengalami keretakan sekitar 1 tahun sebelumnya. Pengakuan itu justru kembali memicu pertengkaran karena keduanya mulai saling menyalahkan atas berbagai masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Do I need to put into having Just a little bit more effort than that? Could you maybe be trying? Pina kemudian mencoba menghentikan pertengkaran tersebut dan meminta mereka menceritakan bagaimana awalnya mereka bisa bertemu. Joe enggan menjawab karena merasa keadaan sudah terlanjur buruk. Namun Angela memilih untuk menceritakan kisah mereka. Dahulu Angela sedang menjalani sebuah kencan yang ternyata berakhir buruk. Secara kebetulan Angela berada di tempat Joe tampil bersama bandnya. Joe melihat Angela dan mencoba menghiburnya. Ketika hari berganti, mereka kembali bertemu dan mulai menyadari memiliki kecocokan hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Seiring waktu berlalu, Angela merasa mereka berdua seolah-olah memilih untuk menjalani kehidupan yang menyedihkan. Joe tidak terima ketika Angela menggambarkan kehidupan mereka seperti itu karena Joe tidak pernah memilih untuk hidup sengsara. Joe merasa Angela seharusnya memahami kehidupannya. Joe mengaku ia merasa gagal. Ia masih tinggal di rumah warisan orang tuanya dan bekerja sebagai pengajar musik. Padahal pekerjaan tersebut tidak lagi sesuai dengan passion yang sebenarnya ia miliki. Angela justru merasa Joe kurang bersyukur. Menurut Angela, Joe masih memiliki banyak hal baik dalam hidupnya, seperti pekerjaan, keluarga, dan anak yang begitu memuji ayahnya. Dan Angela merasa dirinya lah yang paling banyak berkorban selama ini. Perdebatan akhirnya kembali terjadi dan menunjukkan akar masalah hubungan mereka tidak lain adalah komunikasi yang buruk dan perasaan yang tidak dihargai. Pina mencoba membuat keduanya menyadari bahwa selama ini mereka terus saling menyalahkan atas ketidakbahagiaan masing-masing. Tanpa Joe dan Angela sadari, mereka telah menyimpan banyak kekecewaan dan bahkan kebencian satu sama lain. Pina pun mempertanyakan alasan mereka masih mempertahankan pernikahan tersebut. Jawabannya tidak lain adalah karena anak mereka. Joe dan Angela sama-sama merasa bahwa mereka tidak bisa begitu saja mengakhiri pernikahan karena memiliki seorang anak perempuan. Pina justru mempertanyakan apakah mempertahankan pernikahan yang dipenuhi konflik benar-benar merupakan pilihan terbaik bagi Maddie. Menurutnya, seorang anak juga bisa terluka jika terus tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi ketegangan dan kebencian. Pina mempertanyakan lagi mana yang lebih baik, membesarkan seorang anak di dalam rumah yang dipenuhi konflik atau membiarkannya melihat kedua orang tuanya terpisah tapi tetap menjalani kehidupan dengan lebih sehat. Bagi Pina, hubungan Joe dan Angela sebenarnya sudah berakhir sejak lama. It's over. Menyadari situasi sudah terlalu buruk dan dirinya bukanlah terapis untuk Joe dan Angela, Pina memutuskan untuk berhenti ikut campur. Ia mengambil kembali makanan yang sebelumnya dibawa dan segera meninggalkan apartemen tersebut. Setelah kedua tamu mereka pergi, Joe dan Angela merasa sangat canggung. Malam itu, mereka memilih untuk tidur terpisah. Angela masuk ke kamar sementara Joe memilih tidur di ruang kerjanya. Untuk menenangkan pikiran, Joe kemudian duduk di depan piano. Ia mencoba memainkan beberapa nada, tetapi kesulitan untuk mengingat nada tertentu. Tak lama kemudian Angela muncul dan duduk di samping Joe, lalu mulai memainkan piano bersama-sama. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi saling menyalahkan. Keduanya hanya duduk berdampingan, memainkan musik bersama seperti yang dilakukan ketika rumah tangga mereka masih dipenuhi kebahagiaan. Dari sini, film The Invite tahun 2026 akhirnya berakhir. Terima kasih teman-teman yang telah menonton alur cerita dari film ini dari detik awal hingga detik akhir. Tak ada yang bisa disampaikan lagi selain memohon maaf atas kurangnya penyampaian dalam video ini.
Kita bertemu lagi ya di video-video baru berikutnya, dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.